Nomor satu yang di sini. Ya, dari sana Pak. Terima kasih. Kita bagi kasih intan ya. Oh, Pak Kasintan ya. Iya, dia saudara juga. Pak Kasintan mungkin juga nih Mas Nong ya. Saya mungkin sama yang mau di sini, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, sebelum mulai rapat paripurna kali ini, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia. Hadirin dimohon berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hadirin rapat paripurna Dewan yang terhormat, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita dipertemukan kembali di ruang persidangan ini untuk mengikuti jalannya rapat paripurna Dewan dalam rangka penyampaian jawaban Bupati Pasir terhadap pemandangan umum fraksi atas rancangan peraturan daerah Kabupaten Pasir tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Pasir tahun 2025. Hadirin rapat paripurna Dewan yang terhormat, sebelum rapat paripurna ini dibuka, terlebih dahulu kami mempersilahkan kepada saudara sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasir untuk membacakan rekapitulasi daftar hadir saudara-saudari kami anggota Dewan yang terhormat. Rekapitulasi daftar hadir anggota DPRD Kabupaten Pasir. Acara rapat paripurna dalam rangka penyampaian jawaban Bupati terhadap pemandangan umum fraksi atas Raperda APBD tahun 2025. Jumlah anggota 30 orang. Anggota hadir 18 orang. Anggota tidak hadir 12 orang. 1. Agus Santosa SPD MPD izin. 2. Indra Pardian SIP izin. 3. Andi Muhammad Rizal Ashari izin.
4. Arlina Eshud izin. 5. Lasmina izin. 6. Haji Abdullah SE izin. 7. Abdul Aziz SH izin. 8. Muhammad Rama Romilza Azhari SE izin. 9. Zulfikar Yuslis Katin SHI izin. 10. Supran Amin SHI izin. 11. Burhanuddin SPD izin. 12. Muhammad Jarnawi SH izin. Terima kasih kepada saudara-saudari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kutai Pasir yang telah membacakan rekapitulasi daftar hadir saudara-saudari anggota Dewan. Dari rekapitulasi daftar hadir yang dibacakan tadi bahwa saudara-saudari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasir yang hadir sebanyak 18 orang. Dengan demikian telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 127 ayat 1 huruf C Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasir nomor 1 tahun 2019 tentang tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dibukanya rapat paripurna. Dan sebagai ungkapan rasa syukur kita agar Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, sebelum rapat paripurna Dewan ini dibuka, kami mempersilahkan dengan hormat kepada Bapak Muhammad Soleh untuk memimpin doa bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala, bernajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kegiatan ini diberkahi dan bisa berjalan dengan lancar. Izinkan saya memimpin doa dengan cara agama Islam. Bapak, Ibu, saudara sekalian, mohon berkenan untuk menyesuaikan sesuai dengan keyakinan masing-masing. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, dengan memanjatkan puji dan syukur kepada-Mu ya Allah atas berkat rahmat, taufik dan hidayah-Mu, pada hari ini kami semua dapat bersama-sama menghadiri rapat paripurna DPRD Kabupaten Pasir dalam rangka penyampaian jawaban Bupati Pasir terhadap pemandangan umum masing-masing fraksi atas raperda APBD Kabupaten Pasir tahun anggaran 2025. Ya Allah, dengan hati yang tulus ikhlas kami hadir di hadapan-Mu seraya memohon semoga rangkaian kegiatan rapat paripurna senantiasa mendapat limpahan rahmat, barokah dan ridho dari-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, bimbinglah kami dengan taufik dan hidayah-Mu, tuntunlah kami dengan rahmat dan inayah-Mu dalam menghadapi berbagai macam tantangan, rintangan dalam menuntaskan dan menyelesaikan berbagai masalah sosial kemasyarakatan yang semua ini memerlukan kejernihan pikiran serta hati yang penuh hikmah
kebijaksanaan dan kearifan. Allahumma inni as'aluka min khairi hadzal amali wa khairi ma fi. Wa a'udzu bika min syarri hadzal amali wa syarri ma fi. Innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang telah memenuhi doa bersama kami ucapkan terima kasih. Hadirin rapat paripurna Dewan yang terhormat, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasir ke-14 masa persidangan pertama pada hari ini, Rabu tanggal 30 Oktober 2024 kami nyatakan dibuka dan bersifat terbuka. Yang terhormat Saudara PJS Bupati Pasir, yang kami hormati Saudara Dandim 0904 Tanah Grogol yang diwakilkan oleh Kasdim 0904 Pasir Bapak Mayor Sakono Mulyadi, yang kami hormati Saudara Kapolres Pasir yang diwakili oleh Bapak SDM Bapak Komponendro, dan yang kami hormati Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Grogol yang diwakili oleh Kasubsi Kejaksaan Negeri Pasir Bapak Imam Subaweh Kanjur SH, dan yang kami hormati Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogol yang diwakili oleh Wakil Ketua PN Tanah Grogol Bapak Andi Andiansyah SMH, dan yang kami hormati unsur pimpinan dan saudara-saudari kami anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasir, yang kami hormati para pejabat di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Pasir, dan yang kami hormati saudara kepala instansi vertikal, direktur perumda, pimpinan perbankan, serta pimpinan organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Pasir, dan saudara-saudari kami para wartawan baik media cetak maupun media elektronik, hadirin para undangan yang berbahagia. Rapat paripurna pada hari ini dilaksanakan berdasarkan keputusan pimpinan DPRD Kabupaten Pasir nomor 11 tahun 2024 tentang jadwal kegiatan DPRD Kabupaten Pasir bulan Oktober tahun 2024, dan menindaklanjuti hasil rapat paripurna tentang pandangan umum fraksi DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun 2025. Maka selanjutnya dalam kesempatan ini kita akan mendengarkan bersama jawaban Bupati terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas penyampaian peraturan daerah tentang APBD tahun 2025. Kepada yang terhormat PJS Bupati Pasir kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya akan membacakan penyampaian jawaban PJS Bupati Pasir terhadap penandatanganan terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda Kabupaten Pasir tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Pasir tahun anggaran 2025. Sebelumnya
saya sekaligus pada sidang paripurna hari ini pertama-tama memohon maaf sekaligus memperkenalkan diri karena baru hari pertama atau yang pertama saya di hadapan ketua, wakil ketua dan seluruh anggota DPR secara formal bertatap muka, yang mana saya selaku pejabat sementara Bupati Pasir ditugaskan melalui Kementerian Dalam Negeri untuk mengisi kekosongan selama kurang lebih 58 hari karena Bapak Bupati dan Ibu Wakil Bupati melaksanakan cuti kampanye, sehingga pada saya melalui Kemendagri untuk bertugas selama 58 hari dalam rangka mengisi kekosongan tugas-tugas pemerintahan pembangunan, kemudian pemberdayaan masyarakat, dan memastikan pelayanan publik tetap terlaksana. Yang saya hormati Saudara Ketua Haji Hendra Wakil SPY Pusta, seluruh jajaran Wakil Ketua dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Pasir. Yang saya hormati Komandan Kodim Masukan 4 Pasir yang dalam ini diwakili Kepala Staf Kodim Mayor Kantri Sartono Kurniadi. Yang saya hormati Kapolres Pasir yang diwakili oleh Kabak SDM Kompol Hendro Wibowo SHMR. Yang saya hormati Kepala Kejaksaan Negeri yang diwakili oleh Kasubsi Imam. Yang saya hormati Ketua Pengadilan Negeri Tanah Bogor dan Dodi Andi Abiansa SHMU. Yang saya hormati Ketua Pengadilan Pasir atau yang mewakili saudara kepala perangkat daerah, staf ahli di lingkungan pemerintah Kabupaten Pasir, serta para wartawan, hadirin sekalian yang dapat saya sebutkan satu persatu. Syukur alhamdulillah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menjawab pandangan fraksi atau pertanyaan maupun tanggapan dari fraksi DPR Kabupaten Pasir. Saya juga sampaikan terima kasih kepada seluruh fraksi DPRD Kabupaten Pasir atas partisipasi, kesediaan meluangkan waktu, ketepatan dan kecermatan dalam membaca dan menelaah penyampaian kami serta daya kritis dan empati terhadap masalah yang ada di Kabupaten Pasir. Berikut alternatif solusi yang ditawarkan. Sekali lagi kami dari pemerintah Kabupaten Pasir mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Untuk itu saya izin menanggapi satu persatu dari 4 pemandangan umum fraksi. Pertama, dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, bahwa peningkatan kesejahteraan adalah salah satu tugas penting yang harus diselesaikan. Beberapa poin penting yang disampaikan fraksi Partai Kebangkitan Bangsa perlu kami beri penjelasan. Bersama-sama kita menyempurnakan persepsi terkait alokasi anggaran untuk belanja pegawai sebesar 1,2 triliun. Kami setuju bahwa memang harus berbanding lurus dengan kesejahteraan pegawai secara keseluruhan. Karena itu ada beberapa upaya yang dilakukan. Satu di antaranya adalah alih status
3.208 pegawai honorer Kabupaten Pasir akan menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kinerja atau yang dikenal dengan P3K. Kita semua sepakat bahwa sebesar 1,2 triliun rupiah melebihi 30% APBD, sehingga ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Namun implementasi undang-undang ini memerlukan waktu 5 tahun. Sedangkan Pasir harus menyusun perencanaan berupa peta jalan dan grand design untuk 5 tahun depan. Kami juga menghargai rasa optimis fraksi Partai Kebangkitan Bangsa untuk kenaikan APBD secara signifikan sampai 7 triliun pada tahun 2027. Jika target ini tercapai, maka belanja pegawai sebesar 1,2 triliun rupiah akan sesuai dengan aturan 30% dari APBD. Kalau melihat tren dalam beberapa tahun terakhir, di mana APBD tahun 2002 sebesar 2,9 triliun rupiah lebih menjadi 5, triliun pada tahun 2004, maka angka 7 triliun pada tahun 2007 bukan mustahil untuk direalisasikan. Semoga ke depan sinergi antara eksekutif dan legislatif semakin solid untuk meningkatkan pendapatan, termasuk pendapatan asli daerah, sehingga anggaran belanja kita bisa maksimal sesuai harapan. Beberapa kegiatan yang akan dilakukan pemerintah tahun 2005 dalam meningkatkan PAD. Pertama, intensifikasi dan ekstensifikasi pajak. 2, mengupdate data nilai jual objek pajak yang merupakan dasar dari pengenaan pajak bumi dan bangunan dan BPH/DB. 3, peningkatan kualitas pelayanan dengan cara menyederhanakan prosedur perpajakan dan meningkatkan aksesibilitas pelayanan perpajakan melalui aplikasi Simpadata yang membuat wajib pajak lebih mudah untuk melaporkan, melihat tagihan, dan membayar tagihan pajak. 4, koordinasi dan kerjasama lintas sektor baik antar instansi di lingkungan pemerintah Kabupaten Pasir maupun dengan lembaga vertikal. 5, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih baik. 6, melakukan analisa terhadap jenis pajak yang mengalami pertumbuhan agar bisa lebih optimal lagi. Juga analisa terhadap jenis pajak yang tidak mengalami pertumbuhan agar dapat tumbuh seperti pajak lainnya. 7, melakukan perluasan basis data pajak melalui sinergi pajak provinsi dan pajak daerah. 8, memberikan penghargaan bagi wajib pajak yang taat membayar pajak dengan tepat waktu dan tepat perhitungan. Kedua, fraksi Partai Golongan Karya. Fraksi Partai Golongan Karya memberikan 4 catatan berupa penurunan angka stunting perbandingan APBD tahun 2004 dan 2005, belanja pegawai di atas 30% APBD, serta silpa yang dianggap tinggi. Untuk belanja pegawai sudah kami jelaskan sebelumnya. Sedangkan 3 poin kami akan jelaskan satu persatu. Pertama, penurunan angka stunting. Untuk menurunkan angka stunting, pemerintah Kabupaten Pasir melakukan 3 langkah pendekatan, yaitu intensifikasi spesifik, intervensi spesifik, intervensi sensitif, dan pendekatan pentahelik. Berikut penjelasan kepada ketiga pendekatan.
A. Intervensi spesifik yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pasir, yaitu dengan cara pertama mempersiapkan masa pranikah melalui pemberian tablet tambah darah pada remaja putri dan screening kesehatan pada calon pengantin. 2. Screening kesehatan pada masa kehamilan melalui pemeriksaan ibu hamil atau antenatal care atau ANC, dan pemberian PTD atau tablet tambah darah bagi umil anemia, serta pemberian makanan tambahan atau PMT berbahan lokal pada ibu hamil yang kekurangan energi kronis. 3. Penguatan program masa pasca persalinan dengan inisiasi menyusu dini atau IMD pada bayi baru lahir, pemberian ASI eksklusif pada bayi baru lahir sampai usia 2 tahun, edukasi pemberian makanan bayi dan anak, pemberian makanan tambahan atau PMT berbahan lokal pada balita gizi kurang, bobot badan kurang, dan balita tidak naik untuk mencegah terjadinya stunting baru. B. Intervensi sensitif dilakukan beberapa perangkat daerah terkait seperti Bapeda Litbang bersama Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. C. Pendekatan pentahelik dengan melibatkan peran dunia usaha, masyarakat, perguruan tinggi, media dan pemerintah. Kedua, masih di pertanyaan tanggapan dari fraksi Golkar, perbandingan APBD tahun 2004 dengan 2025 sebesar 5,4 triliun dan 3,1 triliun rupiah pada rencana APBD tahun 2025 tentu diikuti oleh penyesuaian dalam alokasi anggaran dan belanja di semua perangkat daerah. Namun untuk diketahui kembali bahwa APBD murni tahun 2024 sebesar 3,9 triliun rupiah yang kemudian meningkat pada APBD perubahan tahun 2024 sebesar 5,4 triliun rupiah. Selain melakukan penyesuaian seperti yang disampaikan fraksi Golongan Karya, kita juga melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pendapatan pada tahun 2025 sehingga anggaran yang semula 3,1 triliun rupiah lebih bisa meningkat menjadi 5 triliun rupiah atau malah lebih sampai 6 triliun rupiah. Dan untuk diingat kembali bahwa paripurna penyampaian mata keuangan APBD 2025 dilaksanakan tanggal 12 September 2024, sedangkan rincian transfer dari pusat baru dikirim oleh Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan pada 19 September 2004. Ada alokasi transfer ke daerah yang baru diterima saat ini atau saat itu, yaitu dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus fisik dan non fisik, hibah, dana desa dan insentif fiskal. 3. Penjelasan tentang silpa tahun 2005 sebesar 250 miliar rupiah merupakan angka yang sudah sesuai dengan perhitungan dan kondisi tahun ini. Ini merupakan akumulasi dari kurang bayar dan lebih bayar, sisa kegiatan dan serapan anggaran. Untuk sisa kegiatan perlu disampaikan bahwa hingga bulan Oktober ini realisasi keuangan masih rendah, yaitu di angka 37,60%. Sementara sisa waktu untuk pelaksanaan kegiatan kurang dari 2 bulan. Ketiga, partai untuk menanggapi fraksi Partai Demokrat.
Fraksi Partai Demokrat memberikan tanggapan terkait peningkatan sumber daya manusia, pertumbuhan ekonomi dan prioritas pembangunan. Untuk itu akan kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Upaya meningkatkan sumber daya manusia yang berdaya saing dengan meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan dan peningkatan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dilakukan dengan beberapa cara. Pertama, peningkatan kualitas dan mutu pendidikan melalui peningkatan kompetensi guru pada program pelatihan kompetensi, sertifikasi profesional guru, serta pembangunan sekolah yang menjangkau desa-desa terpencil. B. Peningkatan akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan melalui peningkatan sarana prasarana program BPJS gratis khususnya bagi warga yang kurang mampu. C. Peningkatan pelatihan keterampilan kerja melalui pelatihan yang berkelanjutan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. D. Penyediaan mutu pelayanan kesehatan dengan pemenuhan alat kesehatan dan pemenuhan tenaga kesehatan baik peningkatan kualitas maupun kuantitas. E. Terus mendorong dan memanfaatkan corporate social responsibility atau CSR perusahaan untuk mendukung program pendidikan dan kesehatan. 2. Pertumbuhan ekonomi, saya ulangi, tentang pertanyaan pertumbuhan ekonomi bisa betul-betul tumbuh menjadi 3,5% di tahun 2025 yang juga merupakan pertanyaan dari Fraksi Nasional Demokrat. Kami sampaikan bahwa Kabupaten Pasir memiliki tantangan dalam pertumbuhan ekonomi karena selama ini ada ketergantungan pada sektor pertambangan dan penggalian khususnya batubara. Namun penurunan permintaan ekspor batubara dan transisi energi global mendorong perlunya diversifikasi ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasir sebesar 1,09% pada tahun 2022 dan tumbuh positif menjadi 1,38% di tahun 2023 berdasarkan data PDRB tahun 2023. Terdapat 3 lapangan usaha yang memberikan kontribusi tertinggi dalam struktur PDRB Kabupaten Pasir, yaitu kontribusi lapangan usaha pertambangan dan penggalian mulai mengalami penurunan dari 76,35% tahun 2002 menjadi 67% di tahun 2023. Lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan mengalami peningkatan dari 10,04% tahun 2002 menjadi 13,56% di tahun 2023. Dan industri pengolahan mengalami peningkatan dari 4,21% di tahun 2002 menjadi 5,67% di tahun 2023. Selain itu, pertumbuhan ekonomi tanpa penggalian dan pertambangan mengalami peningkatan dari 5,19% tahun 2022 menjadi 6,33% di tahun 2023. Untuk tahun 2025 ditargetkan pertumbuhan ekonomi menjadi 3,5% dengan asumsi A. Terkonektivitasnya akses infrastruktur melalui pembangunan jalan dan jembatan serta layanan misi. Sebagian besar prioritas ini sudah berjalan sehingga di tahun 2025 tinggal melanjutkan
dan menyempurnakan hal-hal yang belum selesai. Keempat, menanggapi fraksi Partai Nasional Demokrat. Ada dua catatan yang disampaikan oleh fraksi Partai Nasional Demokrat dalam pemandangan umum, yaitu pertama, pertumbuhan ekonomi sebesar 3,5% di tahun 2025 yang sudah kami jelaskan sebelumnya. Dan yang kedua adalah upaya pemerintah Kabupaten Pasir dalam meningkatkan angka harapan tamat sekolah untuk mendukung Indeks Pembangunan Manusia atau IPM tahun 2025 sebesar 76,65%. Terkait catatan kedua ini, kami sampaikan bahwa angka harapan lama sekolah atau HLS adalah lamanya sekolah dalam tahun yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Angka harapan lama sekolah penduduk usia 7 tahun ke atas selama 3 tahun terakhir mengalami peningkatan dari 13,25 tahun 2021, kemudian 13,27 tahun 2022, dan 13,37 di tahun 2023. Upaya yang terus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pasir antara lain: A. Peningkatan akses pendidikan melalui peningkatan infrastruktur sekolah, baik pembangunan ruang kelas, baik pembangunan ruang kelas baru atau RKB maupun rehabilitasi ruang kelas, serta penyediaan pendidikan gratis. B. Peningkatan mutu pendidikan melalui pelatihan guru yang berkelanjutan. C. Pemberian insentif dan beasiswa melalui bantuan beasiswa bagi warga kurang mampu dan berprestasi, serta pemberian seragam sekolah. Sementara pada rata-rata lama sekolah yang juga mengalami peningkatan dari 8,80 di tahun 2022 menjadi 8,90 pada tahun 2023. Walaupun masih banyak penduduk yang berusia di atas 50 tahun yang belum menamatkan pendidikan, upaya yang terus dilakukan adalah: A. Memperluas wajib belajar 9 tahun menjadi 13 tahun. B. Pendidikan non formal dan kejar paket A, B, dan C. Ketua, Wakil Ketua, dan seluruh anggota Dewan yang saya hormati, demikian penjelasan dan jawaban pemerintah terkait pertanyaan dan tanggapan dari DPRD oleh 4 fraksi yang dibacakan pada sesi sebelumnya. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasinya, dan mohon maaf apabila ada jawaban yang kami berikan belum bisa memberikan rasa kepuasan kepada Bapak dan Ibu beserta sidang paripurna yang saya hormati. Mari kita tetap bersatu, berpegang teguh pada visi misi Kabupaten Pasir, yaitu mewujudkan masyarakat Pasir yang maju, adil, dan sejahtera. Hari esok lebih baik daripada hari ini. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Pasir 30 Oktober 2024, PDS Bupati Pasir di Tangerang Utara.
terima kasih kepada yang terhormat Saudara PDS Bupati Pasir yang telah menyampaikan jawabannya. Dan telah kita dengarkan bersama jawaban dari Bupati terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi berkenaan dengan penyampaian penjelasan nota keuangan terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Pasir tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Pasir tahun 2025. Dan selanjutnya kepada Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasir untuk dapat melaksanakan pembahasan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Dan dengan telah disampaikannya jawaban Bupati tersebut, maka selesailah seluruh rangkaian acara rapat paripurna Dewan pada hari ini. Kami selaku pimpinan rapat mohon maaf ya sebesar-besarnya bila mana dalam memimpin rapat paripurna ini ada kehilafan dan kesalahan. Kami juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada hadirin sekalian yang telah mengikuti rapat paripurna ini dari awal sampai akhir sehingga acara ini dapat berjalan dengan tertib dan lancar. Hadirin rapat paripurna Dewan yang terhormat, sebelum rapat paripurna ini ditutup, kembali kita untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita pada negara Republik Indonesia ini. Kami pimpinan rapat mengajak hadirin untuk bersama-sama menyanyikan lagu Padamu Negeri. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin persilakan kembali. Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasir 14 masa persidangan pertama pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 kami nyatakan dimulai.